Oke, halo teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan ya pengerjaan tentang ujian akhir semester saya mata kuliah switching dan routing. Oke, jadi di case ini, di project ini ya, saya diberi instruksi untuk mengamankan jaringan ini. Jadi keamanan yang mau kita tingkatin ya, yang mau kita coba-coba itu keamanan di level switch ya. Di sini kita menggunakan switch layer 3 dan layer 2. Oke, jadi pertama-tama memang ada beberapa hal yang harus kita mau tingkatkan. Itu yang pertama ada di bagian DHCP snooping ya. Terus juga ACL ya, access list itu udah pasti. Terus juga DAI dan lain-lain ya. Itu yang kita akan coba. Dan eh, langkah pertama tentunya kita udah awal-awal banget nih, kita akan mengkonfigurasi VLAN. Oh ya, saya lupa bilang juga, di sini kita mau konfigurasi VLAN dan inter VLAN ya, seperti itu. Dan juga kita pengen gimana caranya si switch ini ya, di sini ada dua switch ya, switch mahasiswa dan switch dosen. Dimana switch mahasiswa dan dosen ini tuh bisa istilahnya apa ya, tagging ya, tagging MAC address ya, MAC address apa aja siapa aja sih yang boleh akses atau boleh ya, bahasa simpelnya boleh terhubung oleh switch yang tersedia di sini ya. Kita akan coba gitu. Oke, yang pertama-tama kita akan coba di settingan, kita lihat ya history settingan saya di switch mahasiswa. Itu udah pasti banget kita pertama-tama bikin ininya dulu ya, VLAN-nya dulu. Dan konfigurasi ini semuanya sama di semua uh, switch ya, karena kita daftarin. Bahkan di switch layer 3 pun juga sama. Oke, terus kita memberikan akses ke VLAN-nya ya. Akses ke VLAN-nya itu udah apa namanya? Akses ke VLAN istilahnya buat biar di port mana nih VLAN itu akan masuk gitu. Di sini juga kita tambahin ya spanning tree port fast biar lebih kenceng ya koneksinya. Terus kita juga pakai BPDU Guard. Nah, ini yang tadi saya bilang ya istilahnya uh, intinya nggak sembarangan sembarangan perangkat bisa bisa nyambung ke uh, switch tersebut gitu. Dan dari mana ininya apa namanya penentuannya. Jadi kalau misalkan ada yang kecolok, misal ada PC yang MAC address-nya ini kan kita di sini pakai MAC address sticky ya. Jadi kalau misalkan MAC address tertentu itu udah terdaftar, jadi MAC address lain yang udah terdaftar dia akan violation shutdown. Jadi bener-bener langsung mati gitu ya. Gitu. Jadi nggak bakal bisa terhubung. Oke, kita terus juga ke interface gigabit Ethernet 01-nya untuk terang ya, karena biar terhubung ke si switch layer layer 3 ini ya. Seperti itu. Lalu ya, ini kita pakai IP DHCP snooping yang intinya uh, PC-PC ini tuh kalau tidak terdaftar ke VLAN 10 atau VLAN 20 ya dia tidak akan mendapatkan DHCP server, IP DHCP gitu. Dan kalau misalkan ada server DHCP palsu ya, dia juga apa namanya? PC manapun itu nggak akan bisa mendapatkan IP DHCP. Jadi benar-benar aman ya. Pokoknya semua yang ada di sini terhubung tuh karena ya terdaftar. Seperti itu. Oke. Jadi kita ya seperti itu aja sih buat settingannya. Ini untuk di switch layer 2 ya. Ini sama kanan kiri sama. Jadi sesuaiin sama VLAN-nya aja. Ini kan VLAN 10 ya ini VLAN 20 ya. Karena VLAN 10 untuk mahasiswa, VLAN 20 untuk dosen. Nah, paling kita di settingan layer 3-nya nih. Ini yang agak berbeda sedikit ya. Karena ya udah pasti kan tadi ada settingan tentang VLAN, tapi juga ada IP routing. Nah, di sini kita intinya eh
seperti intervilan ya. Jadi sesama VLAN itu masih bisa, bukan sesama VLAN, VLAN yang berbeda itu bisa terkoneksi gitu ya. Seperti itu. Lalu ya udah pasti switch port mode terang juga ya buat si ininya, si layer 3-nya. Dan di sini ada yang berbeda itu di bagian eh oh enggak deh, sama semua ya. Paling cuma di sini ada spanning tree tetap ada ya. IP DHCP snooping juga tetap ada gitu. Dan ya trust semua port yang terhubung ya. Jadi cuma port ini aja nih yang dipercaya ya untuk IP DHCP snooping trustnya gitu. Tak paling cuma ini doang nih, IP access list. Di sini kita menerapkan ACL ya. Intinya kita pengen coba si mahasiswa ini nggak bisa ngeping ke server utama, tapi dia bisa akses bagian ininya, apa namanya, HTTPS-nya ya, itu 80 ya, port 80 itu bisa gitu, istilahnya seperti itu. Jadi perbedaannya paling di situ aja sih. Dan tentunya di sini ada settingan IP helper address. Jadi intinya ini untuk membantu IP DHCP-nya ya, untuk mengarahkan IP DHCP itu ya kalau VLAN 10 tuh ya ke VLAN 10 gitu, ke PC yang emang terhubung sama didaftarkan VLAN 10. Begitu juga dengan VLAN 20. Seperti itu untuk konfigurasi kita. Dan untuk bahan percobaan, di sini saya udah membuat listnya ya. Kira-kira apa aja sih yang kita akan coba? Ya di sini ada 5 percobaan. Kita langsung coba aja ya satu persatu. Yang pertama udah pasti cek IP PC mahasiswa itu dapat sesuai dengan DHCP server yang ada di sini ya. Jadi kita udah setting sini ya. VLAN 20 sama VLAN 10. Ya, ini udah sesuai. Jadi karena mahasiswa itu harusnya dapat network 10 ya, karena VLAN 10 ya. Seperti ini. Jadi udah dapat. Jadi pas dia request ya, udah pasti dapat yang network 10 ya, VLAN 10. Dan untuk dosen ya udah pasti dapetnya yang 20. Oke, lalu kita lanjut tes port security. Nah, ini nih yang cukup seru ya. Jadi kita mau coba sambungkan PC baru ke port FA01 yang ada di switch mahasiswa. Jadi FA01 ini kan udah ke sambung nih sama PC mahasiswa. Kita mau coba hapus sambungannya. Eh, ya kita hapus sambungannya dan kita coba hubungkan PC baru. Ini PC yang nggak kedaftar ya istilahnya ya kan kayak gitu. Apa yang akan terjadi sama switchnya? Oke, kita akan coba ya. Di sini masih hijau nih. Tapi kalau misalkan pas kita PC-nya ini minta DHCP, itu dia nggak bisa. Dia nggak bakal dapet request IP ya. Karena di sininya itu udah otomatis langsung mati. Nah, port statusnya mati. Mau kita hidupin, dia tetap nggak bakal bisa. Jadi yang kehubung itu ya MAC address yang tertentu aja yang udah daftarin. Jadi mau tetap dinyalain lagi nih, switchnya itu tetap nggak bisa. Jadi yang didaftarin cuma PC mahasiswa aja. Seperti itu. Jadi ini berhasil ya untuk tes port security-nya kita coba. Nah ini kita sambungin lagi dan jangan lupa dinyalain lagi portnya. Oke, hijau. Nah terus selanjutnya kita coba tes BPDU guardnya ya. Kita coba sambungin switch baru ke port EVA01 di dosen, di switch dosen. Harapannya portnya langsung mati kayak tadi ya. Kita akan coba di sini. Nah, jangan dihapus ininya ya. Kita sambung ininya, kita hapus ininya aja. Terus kita coba pasang switch baru di port EVA01 ya. Nah, dia langsung mati, langsung mati, langsung mati. Ini mau udah di on offin juga tetap aja dia nggak ngaruh. Ngaruh gitu, tetap dia mati nggak bisa karena udah tadi kita udah setting ya, kita udah setting nggak boleh selain si PC dosen ini seperti itu. Kita coba pasang lagi dan jangan lupa kita nyalain lagi. Oke, sudah bisa.
Nah, kita coba tes DHCP snooping. Nah, kita bikin coba ya server DHCP palsu di switch mahasiswa. Harapannya nanti saat kita mencoba menambahkan PC baru dengan server palsu yang kita udah bikin, harapannya itu PC-nya ini nggak mendapatkan DHCP server dari manapun, mau dari server palsunya atau server utamanya. Seperti itu ya. Harapannya seperti itu. Jadi kita coba langsung aja. Sini DHCP ya kita onin, kita kasih nama server palsu coba ya. Terus default gateway-nya ya coba kita pasang 101, startnya 192, 168 ya, ini 168, 100, dan misal mulai dari 10. Kita add nih ya server palsu ya, kita coba pasang ke port 2 ya, misal port 2 deh, kita pasang port 2. Kita masih hijau ya, bisa. Dan ini kita coba pasang ke switch mahasiswa. Oke, ini udah bisa. Oh, masih masih kuning, kita cepetin. Nah, kita akan coba apakah anggaplah PC korban ini ya, PC korban dia mendapatkan DHCP. Oke, sesuai dengan konfigurasi kita ya. Jadi mau siapapun yang ke sini, mau dia coba untuk bikin server sendiri ya, server palsu sendiri, dia nggak akan bisa, nggak akan ngaruh gitu istilahnya ya. Gitu. Oke, jadi ini berhasil ya semua, juga berhasil. Oke, terus ke tes ACL. Nah, ini kita tes terakhir ya. Kita akan ping coba ya dari PC mahasiswa ke server. Itu harusnya gagal dan kita akan coba akses telnet. Nah, kita akan coba akses ini ya. HTTPS-nya. HTTPS dari si server gitu. Kita akan coba. Ini kita di copy paste dulu, terus kita coba ping ya dari PC mahasiswa ke server utama. Itu nggak bisa. Tapi kalau dari PC dosen ke server itu bisa. Jadi cuma mahasiswa aja yang nggak bisa. Nah, terus kalau mahasiswa coba kita akses pakai ini ya, akses websitenya, nah itu bisa, dia tetap bisa. Seperti itu. Jadi ya, ini dia konfigurasi keamanan ya pada switch yang kita udah coba, kita coba langsung praktekkan ya. Seperti itu, semoga bermanfaat.